Halo, balik lagi sama gue Irsan56 dari Movie Corner Indonesia. Seperti yang kalian baca di judul, episode kali ini kita akan membahas tentang film Sri Asih yang baru aja muncul. By the way, ini adalah film yang tergabung dalam Bumi Langit Universe. Dan menurut gue film ini adalah film kedua yang cukup berhasil dan menarik perhatian. Nggak sia-sia, meskipun film ini ditunda, tapi hasilnya maksimal. Review lengkapnya kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, jadi tentang Sri Asih. Film ini baru rilis tanggal 17 dan gue nonton di hari pertama. Terus seperti biasa, segmen yang akan gue sajikan adalah pembacaan sinopsis dan penyebutan orang-orang di belakang layar. Terus selanjutnya gue bahas tentang filmnya dan semoga gak spoiler. Terakhir bakal gue kasih skornya dan layak tonton atau tidak. Jadi denger. Di segmen terakhir gue akan kasih skor dan pendapat gue tentang layak atau tidaknya ditonton. Itu aja dari gue. Sekarang kita langsung masuk ke segmen pertama. Ya, Sri Asih, film superhero wanita, lebih tepatnya superhero wanita Indonesia ya. Sinopsisnya adalah menceritakan tentang seorang gadis yang sedang tumbuh dewasa dan berusaha mencari jati dirinya di tengah ketidakadilan yang melingkupinya. Sebagai reinkarnasi dari Dewi Asih, Sri Asih berusaha untuk membawa keseimbangan dalam masyarakat. Akankah Sri Asih bisa membawa keseimbangan dalam masyarakat? Akankah dia bisa mengungkap jati dirinya? Lengkapnya ada di film Sri Asih. Saksikan di bioskop kesayangan lu semua. Lanjut, kita shout out dulu untuk cast and crew. Film Sri Asih ini disutradarai oleh Upi Avianto, terus ditulis oleh Upi Avianto dan Joko Anwar, based on komik Raden Ahmad Kosasih. Dan ini ada beberapa cast-nya. Pertama, Pevita Pierce sebagai Sri Asih, aka pemeran utama ya. Terus ada Aryo Bayu sebagai Gazul, ada Ibu Christine Hakim sebagai Eyang Mariani, ada Jeffrey Nicole sebagai Tangguh, ada Surya Saputra sebagai Prayogo Adinegara, ada Reza Rahadian sebagai Jatmiko, ada Jordi Pranata sebagai Farzan Mahendra, ada Dimas Anggara sebagai Kala, ada Randy Pangalila sebagai Mateo Adinegara, terus ada Mbak Dian Sastrowardoyo sebagai Dewi Api. Beberapa nama gue gregetan pengen nyebutin, tapi jangan. Kenapa gitu? Karena biarkan itu menjadi surprise ketika nanti kalian nonton. Kayak apa surprise-nya? Pokoknya ada di bagian tokoh Sri Asihnya. Nah, kalian tonton aja, nanti kalian akan sadar. Oh ini yang dimaksud. Kurang lebih kayak gitu. Terus mungkin selanjutnya kita bacain. Ini ada orang-orang di belakang layar. Ada Joko Anwar sebagai produser, ada Wim Berlinawan sebagai associate producer, ada Franciscus Bimo sebagai line producer, ada Bismarka Kurniawan sebagai produser, ada Winnie Lau sebagai executive producer, ada Charlie Martin sebagai executive producer, ada Anna Melani sebagai associate producer, ada Gemi Nuramdiani sebagai line producer, ada Wiki V. Olindo sebagai produser, ada Johnny Penotti, Kevin Rian, Lisbeth Simamarta, Ricky Wijaya sebagai eksekutif produser lainnya. Diedit oleh Teguh Raharjo dan
Director of fotografinya ada Arfian. Casting oleh Abdul Rahman, Hidayat, dan Mujianto. Desain kostum dari Mutia Pujo Warsito. Ini benar-benar the best, kostum-kostumnya keren-keren di film ini. Eksekusinya luar biasa sih. Dan masih banyak kru lainnya yang gak bisa gue sebutin karena nanti jadinya panjang banget. Mohon maaf untuk kru-kru yang gak gue sebutin. Terima kasih sudah membuat film Sri Asih dengan maksimal dan memberikan hasil yang luar biasa. Lanjut kita bahas filmnya. Setelah sempat tertunda penayangannya, akhirnya Sri Asih rilis di tanggal 17 November kemarin. Kebetulan gue nonton di hari pertama, sayangnya studio gak terlalu rame. Mungkin antara kepentok dengan jadwal orang-orang nonton Black Panther, atau mereka tidak excited itu karena filmnya sempat ditunda, atau karena mungkin mereka gak se-excited itu karena habis nonton Gundala. Nggak, bukan bermaksud gimana-gimana. Jujur sebenarnya Gundala kan untuk kisah tengah ke akhirnya agak ngacak dan kurang ngena gitu ya dibanding cerita background story di awal tentang cerita si Gundala kecil gitu kan. Jadi agak kurang rame nih Sri Asih nih pas gue nonton. Tapi gue yakin sih paling nggak Sri Asih harusnya bisa sampai juta-juta lah ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Pertama, film ini tentunya memberikan cerita yang berbeda dibandingin Gundala, dan menurut gue ceritanya lebih bagus daripada Gundala. Di sini IMDb gue lihat untuk skala cerita dia di 7,3/10 dibandingin Gundala yang 6,1/10. Meskipun kita tidak bisa percaya 100% dengan rating, tapi iya gak apa-apa. Sebagai referensi acuan aja secara umum gitu ya. Terus balik ke Sri Asih terkait cerita, sebenarnya pace-nya pelan, cuman masih tetap enak untuk diikutin, ditambah beberapa aksi-aksi dan humor-humor yang terselip cukup memberikan sensasi yang campur aduk tapi pas ketika nonton ini. Terus selain cerita, yang gue suka lagi itu adalah editannya. Jadi film ini tuh memang didukung dengan visual effect dan CGI yang sudah cukup mumpuni, memberikan efek-efek yang bisa dibilang mutakhir. Apa ya bahasa yang tepat? Bukan mutakhir, tapi intinya adalah kemajuan visual effect dan CGI para pekarya Indonesia, khususnya di film Indonesia gitu ya. Akhirnya terlihat gitu bahwa kita tuh udah sanggup loh bikin CGI yang segini gitu. Dibuktikanlah di film ini gitu. Efek-efek yang ditimbulin menurut gue cukup berbeda ya dibandingin film-film lainnya, film action Indonesia yang dulu-dulu udah jauh lebih bagus, udah keren banget, nggak sia-sia filmnya diundur. Terus selanjutnya yang gue suka juga acting pemainnya di sini tuh mateng. Udah gitu ada banyak bintang ya. Tadi salah satunya ada Pevita Pierce, Aryo Bayu, Bu Christine Hakim, ada Surya Saputra, ada Reza juga, Reza Radian gitu ya kan. Ada Dimas Anggara juga. Terus Jeffrey Nicole. Wah, mewah banget ini film. Dan gue pikir kan ada kan film action yang dulu tuh yang ada
aktornya bagus-bagus, ceritanya tentang army gitu. Nah itu kan flop ya. Dibandingin dengan itu jauh banget ini. Kalau dibandingin sama yang paling dekat Gundala, secara cerita ini lebih mateng dan lebih pas porsinya dengan dari cerita latar belakang sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan musuhnya. Bahkan latar belakang musuhnya tuh dipaparin secara jelas juga. Jadi motifnya tuh terasa kuat. Kayak kita tuh nggak heran gitu, kayak ya emang cocok sih kalau lo kayak gini lo jadi penjahat kasar gitu. Dan ya itu acting para pemainnya udah nggak kaleng-kaleng. Drama abis sumpah. Bukan drama abis dalam artian yang negatif, tapi kayak mereka tuh benar-benar ngedalemin peran segitunya, sebaik itu gitu loh untuk membawakan tokoh-tokoh yang ada di film ini. Terus layak apa enggak untuk ditonton? Tentunya layak, karena ini adalah bukti salah satu kemajuan film Indonesia gitu ya. Apalagi yang kita tunggu-tunggu, akhirnya Indonesia punya film superhero sendiri. Dan superhero-nya bukan superhero bocah. Dia cukup dewasa. Meskipun belum terlalu tua-tua amat secara umur, nggak kayak Iron Man gitu kan. Iron Man itu usianya terlalu tua gue rasa untuk menjadi film Disney. Anyway, balik lagi ke Sri Asih. Gue ngerekomendasiin banget film ini karena kalau lu orang yang pada kecewa dengan Gundala atau ngerasa Gundala agak begini agak gitu, semuanya dirapihin di sini. Joko Anwar belajar dari film pertamanya, dan karena dia mungkin fokusnya cuma di penulisan dibantu dengan Upi Avianto, memberikan apa ya, bisa dibilang sentuhan-sentuhan yang saling support gitu, saling mengisi. Ketika misalkan Mas Joko ada kekurangan, mungkin bisa dibantu Upi untuk dirapihin lah. Jadi benar-benar disupport secara rapi gitu untuk dicerita. Terus selain karena cerita dan visual efek, ya tentu lu harus nonton ini karena aktor dan aktrisnya gila-gila sih, papan atas bos, sumpah. Nah, lanjut mungkin apa yang gue nggak suka dari film ini. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas terlalu banyak tentang teknis karena juga gue nggak terlalu tahu kan keadaan di lapangan, dan anggaplah gue awam gitu kan. Gampangnya gue cuman penikmat. Tapi dari kacamata gue ketika gue nonton, terasa ketimpangan untuk CGI dan visual effect. Meskipun akhirnya gue maafkan karena terlihat ada peningkatan ketika kita menonton filmnya sampai habis gitu ya. Jadi bisa dibilang kita dibikin puas ketika filmnya sudah berakhir gitu. Di awal-awal tuh agak timpang dan cukup gelap, bisa dibilang dalam tanda kutip. Gue ngerasa ada titik di mana editannya tuh dari gelap tiba-tiba jadi terang banget bahkan. Itu sebenarnya agak ganggu kalau di gue, tapi gue nggak tahu kalau dari yang lain. Mungkin bisa aja itu perasaan gue doang, tapi gue ngerasa kayak gitu. Itu dari CGI. 2, gue agak keki dengan koreografinya. By the way, koreografinya dari Wise Team. Shout out buat Wise Team. Kalian sebenarnya udah bekerja dengan baik, cuman ada beberapa yang miss. Terasa pukulan, tendangan, atau keroyokan. Bukan keroyokan, mereka one by one anyway gitu. Intinya beberapa pukulan, tendangan, dan hal-hal kekerasan lainnya itu terasa miss dan kurang greget. Ada beberapa adegan yang gue merasa kayak ini mereka bukan lagi koreo berantem tapi menari. Antara memang dari aktor dan aktrisnya
tidak terbiasa dengan gerakan tersebut, jadi kurang mantep gitu ya. Atau emang sengaja dibikin kayak gitu supaya flow-nya lebih ngalir or something. Ya gue gak paham lah, tapi kurang lebih kayak gitu. Itu yang gue rasain. Terus selain koreo, ini sebenarnya buat gue agak ngeganggu. Tapi kalau kalian gak sepeduli itu sih, kalian gak akan seterganggu itu. Tapi gue kasih tahu aja. Jadi ada adegan di mana Sri Asih bertemu dengan musuhnya yaitu roh jahat. Dan akhirnya mereka one by one gitu kan, berantem satu lawan satu dengan kesaktian dan kekuatan masing-masing gitu. Ada adegan di mana gue ngerasa harusnya roh jahat ini tuh bisa sampai kayak berpindah-pindah tempat, nembus dinding, terus bergerak cepat. Tapi kok malah gak dilakuin gitu. Apalagi rata-rata pertandingan roh jahatnya ini tuh kayak di satu ruang yang sempit. Pergerakan ruang sempit, dia fokus untuk ngejatohin lawannya. Tapi giliran dia terdesak ketika kabur, ketemu jalan buntu bukannya tembus, tapi malah kayak orang bego gitu, kayak ya udah nabrak tembok aja. I was like what the fuck gitu. Agak kesel tuh gue di situ ketika kok roh jahat yang harusnya roh gitu ya kan, dan dia bisa menghilang, bisa ini, harusnya kekuatannya itu dibuktikan juga dengan pertarungan one by one yang ketika kabur atau pelariannya itu tuh sebagus itu. Meskipun secara efek visual dan CGI menimbulkan efek-efek dia baru mau menghilang atau dia melayang-layang itu bagus gitu ya, kurang greget aja gitu. Padahal kan nih penulisnya terbiasa dengan film yang horor-horor ya. Kenapa nggak diginiin? Nggak dikasih yang seperti itu gitu. Itu yang terkait roh jahat. Sisanya tuh ada beberapa humor dan ada beberapa humor dan sentuhan-sentuhan horor khas Joko Anwar yang akan lo nikmati di sini. Ya pokoknya berasa aja, iya nih, ini yang nulis si Joko nih gitu. Ini Pak Joko nih yang nulis nih, udah. Ada beberapa scene yang lo akan menemukan kayak, oh ini ciri khasnya Mas Joko nih, ciri khas Mas Joko Anwar dengan adegan-adegan seperti begini. Nah itu lo akan ngerasain mulai dari darknya, terus adegan cara dia menampilkan visual, terus kengerian dan lain-lain, cara dia nampilin sesuatu itu berasa Mas Joko banget. Terus mungkin itu aja, gue gak mau terlalu spoiler ya. Secara overall Sri Asih gue kasih skor di 7,5. Masih banyak yang bisa diimprove dan semoga di film selanjutnya bisa dimaksimalkan, dan kalau bisa jangan ada penundaan. Aduh. Terus good job buat Mbak Upi di penulisan dan Mas Joko Anwar. Terus congrats buat film Sri Asih, Mbak Upi dan Joko Anwar untuk penulisannya sih. Menurut gua udah bagus, tapi untuk action masih bisa diimprove lagi di beberapa hal yang tadi gue sebutin. Gue nggak tahu dan gue nggak yakin dia dengerin ini. Tapi ya gue mau shout out aja. Makasih buat kalian yang udah bikin Bumi Langit Universe, dan hopefully eksistensi dari Bumi Langit Universe bisa terus ada, dan semoga superhero Indonesia mendapatkan tempat di hati warga negara Indonesia sendiri gitu ya. Mungkin itu aja, sekian dari gua. Support produksi dalam negeri, apalagi film-film Indonesia yang kayak gini. Mereka ini bukan cuman bereksperimen, tapi juga membuktikan bahwa superhero Indonesia itu sekeren itu gitu loh.
Bahkan ketika dibikin hingga ke layar lebar. Respect pokoknya buat para pekerja film dan para pekerja yang melanjutkan legacy-legacy khususnya di film superhero Indonesia. Gue Chan 56 pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.